Selamat hari Minggu. Horas, mejuah-juah, hak-hoi, enjuah-juah, Yahowu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan baik ini, tak lupa diucapkan selamat Hari Natal, dan selamat menyongsong Tahun Baru 2025. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atas segala berkat dan anugerah-Nya, yang senantiasa selalu menyertai, menolong, menerangi, menuntun, membimbing, dan mempersatukan kita di dalam keharmonisan dan kehangatan persekutuan iman Kristen. Topik yang menjadi nats dan bahan renungan pada ibadah Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024 untuk menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, serta untuk menyalakan api semangat juang dalam melayani dan menjadi pelayan Tuhan dan gerejanya, tertulis di dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Topik Minggu, mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam ayat per ayat kitab suci, ada banyak kisah bisa kita baca dan lihat bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang paling tidak terduga. Musa yang lambat bicara, Rahab yang bekerja sebagai pelacur, Daud yang berzina, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, Paulus yang menganiaya gereja. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab, Paulus dahulunya adalah bernama Saulus, sebelum menjadi rasul. Saat masih sebagai Saulus, dirinya jahat mengejar para pengikut Kristus untuk dianiaya, hingga membunuh mereka. Kisah-kisah itu menunjukkan kemurahan Tuhan dapat memulihkan orang-orang yang paling tidak terduga, dan menggunakan mereka untuk kemuliaan-Nya dan untuk kemajuan kerajaan-Nya. Kemurahan kasih Allah dan teladan dari Allah kepada semua orang, memberikan semangat untuk menjadi pelayan dan melayani dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Dalam nats renungan 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 ini, kita melihat Paulus menyemangati Timotius dalam panggilannya. Sehingga hal ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki tujuan dan rencana bagi hidup kita, dan bahwa Allah dapat menggunakan siapa saja. Di dalam ayat 12, sangat jelas dan tegas kita dapat melihat adanya panggilan Allah atas kehidupan Paulus. Yang mana ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai panggilan Allah dimaksud. Yang pertama, Allah memanggil untuk keselamatan. Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa hanya mereka yang ditarik oleh Roh Kudus yang dapat diselamatkan. Artinya, hanya mereka yang dipanggil Allah yang dapat diselamatkan. Akan tetapi, dapat dipahami juga bahwa Allah sedang memanggil semua orang untuk diselamatkan. Seperti yang kita lihat dalam Roma pasal 1. Dengan hal itu, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyangkal panggilan Allah untuk keselamatan yang melibatkan belas kasihan Allah. Dalam ayat 13, kita membaca dan memahami bagaimana Paulus sebelumnya adalah orang yang sangat jahat. Ia kerap menghujat nama Yesus, dan ia menganiaya gereja. Ia pada dasarnya adalah seorang pembunuh yang memenjarakan dan membunuh orang-orang Kristen. Namun, Allah tetap mengasihani Paulus.
Belas kasihan dimaksud adalah Allah tidak serta-merta memberikan apa yang seharusnya kita terima. Paulus pantas dihakimi dan dihukum oleh Allah. Ia sangat pantas untuk dihukum atas perbuatan dan dosa-dosanya. Akan tetapi, Allah memberikan belas kasihan kepada Paulus. Anda dan saya pun berada di perahu yang sama, di mana sebenarnya tidak seorang pun di antara kita yang pantas dan layak diselamatkan. Tidak seorang pun dari kita yang pantas masuk sorga, sebab kita semua adalah orang berdosa yang bejat dan layak menerima murka dan hukuman Allah. Namun, Dia Allah kita memberikan belas kasihan kepada semua orang yang menaruh iman mereka kepadanya. Panggilan Allah untuk keselamatan ini juga melibatkan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam ayat 14 Paulus menyebutkan bahwa ada kelimpahan kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Dan karena belas kasihan itulah, Allah tidak memberi kita apa yang seharusnya kita terima dari setiap perbuatan. Pikirkan semua hal yang Allah berikan kepada kita, ketika kita menaruh iman kita kepadanya. Dia memberi kita kedamaian. Dia memberi kita hidup yang berlimpah. Dia memberi kita pengampunan. Dia memberi Roh Kudus. Dia memberi kita karunia rohani. Dia memenuhi kebutuhan kita. Serta untuk melengkapi semuanya itu, Dia Allah kita memberi kita rumah kekal di kemuliaan. Sehingga sangat patut dan beralasan bagi kita untuk senantiasa selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas belas kasihan dan atas segala kasih karunia-Nya. Ketika kita memikirkan panggilan Allah untuk keselamatan, itu tidak hanya melibatkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya, tetapi juga melibatkan tujuan Allah, yakni adalah agar kita diselamatkan. Kemudian di ayat 15, Paulus menyebutkan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Allah sendiri yang menghendaki agar semua orang mengenal-Nya. Yesus datang ke bumi ini adalah untuk membayar harga dosa bagi seluruh dunia. Jika kita belum pernah diselamatkan, Allah memanggil kita untuk datang kepadanya. Mengapa? Karena Dia mengasihi kita, dan merupakan kehendak-Nya agar dosa-dosa kita diampuni dan kita pun diberi rumah di sorga. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Allah juga memanggil kita untuk melayani, yang mana setiap orang yang menaruh iman dan kepercayaannya kepada Yesus dan dilahirkan kembali, mereka juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Dalam ayat 12, kita melihat Paulus bersyukur kepada Allah karena telah menempatkannya dalam pelayanan. Ada dua hal yang perlu kita pahami mengenai panggilan Allah dalam hidup kita untuk melayaninya. Yang pertama, Allah memanggil kita untuk pelayanan tertentu. Setiap orang percaya telah diberi karunia rohani tertentu. Karunia rohani tersebut beserta bakat dan kemampuan pribadi yang diberikan Allah kepada kita, harus digunakan untuk membangun gereja dan untuk memajukan tujuan kerajaan Allah di dunia ini. Allah menempatkan kita aktif di gereja sesuai dengan kehendak-Nya, dan memanggil kita ke bidang pelayanan tertentu yang sesuai dengan karunia dan kemampuan rohani kita, pribadi lepas pribadi.
Ada 4 cara di mana Allah meneguhkan panggilannya dalam hidup kita ke bidang pelayanan tertentu, yakni 1. Melalui firman-Nya dan doa. Saat kita berjalan dengan Allah setiap hari dan meluangkan waktu dalam firman-Nya dan dalam doa, Dia akan menuntun kita dan menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Kedua, melalui impian dan keinginan kita. Jika kita berjalan bersama Tuhan sebagaimana mestinya, dan kita berada dalam firman-Nya dan dalam doa, Dia akan menaruh dalam diri kita mimpi-mimpi dan keinginan-keinginan tertentu. Dia akan menaruh dalam diri kita beban untuk pelayanan tertentu, dan akan memberi kita kecintaan untuk bidang pelayanan itu. Ketiga, melalui keadaan hidup kita. Tidak ada kebetulan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang Dia lakukan memiliki tujuan. Kita berada di tempat saat ini berada dan menjalani apa yang kita alami adalah karena suatu alasan. Tuhan memiliki cara untuk mengatur keadaan hidup kita untuk membawa kita ke tempat yang Dia inginkan. Yang keempat, melalui adanya konfirmasi dari orang-orang percaya lainnya. Sebagai seorang pelayan dan atau parhalado, tentu memiliki banyak kesempatan di mana ada sesuatu yang dirasa harus dilakukan yang tidak disetujui oleh gereja atau parhapado lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengesampingkannya, karena tidak ada konfirmasi dari orang lain atau pelayan parhalado lainnya. Ada juga selama bertahun-tahun memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan ketika memberitahu seseorang bahwa mereka tidak dapat atau tak layak melayani di bidang pelayanan tertentu. Ada kalanya seseorang mungkin datang kepada kita dengan penuh semangat karena ingin melayani di pelayanan remaja dan naposobulung, misalnya. Namun, mereka belum dewasa dalam perjalanan iman mereka dengan Tuhan, dan mereka memiliki masalah tertentu dalam kehidupan mereka sendiri yang akan membuatnya bukan menjadi ide yang baik untuk melepaskan mereka dengan persekutuan remaja naposobulung. Atas adanya konfirmasi ketidaksetujuan dari orang percaya lainnya, terkadang adalah dapat dimaknai masalah besar dan seakan-akan menghalang-halangi pelayanan. Sebenarnya pemikiran seperti itu salah, dan adalah langkah yang tidak boleh juga kita abaikan ketika menentukan panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk area pelayanan tertentu. Ingat, bahwa Tuhan juga memanggil kita ke tempat yang tepat dan yang benar dalam pelayanan tertentu. Tuhan memiliki tempat bagi kita untuk melayani di dan melalui gereja atau persekutuan lainnya. Tempat itu bisa jadi di gereja yang telah kita hadiri selama bertahun-tahun. Tempat itu bisa jadi berupa ladang untuk melayani misi tertentu di luar kota atau luar negeri, atau tempat pelayanan lainnya. Apapun itu, Tuhan memiliki tempat yang tepat dan benar untuk kita dalam melayani dan menjadi pelayan. Seperti kata pepatah, kita harus bertumbuh dan berkembang di tempat di mana kita ditanam. Jadi setialah dan layani Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam ayat 12, Paulus berkata dengan sangat jelas, bahwa Allah yang memampukan dia untuk pekerjaan pelayanan. Jika kita pernah merasa atau memiliki sikap, bahwa kita memenuhi syarat atau kemampuan tertentu, maka kita seyogianya harus mengundurkan diri. Mengapa? Sebab, pada hakikatnya tidak seorang pun dari kita yang mampu.
Tidak seorang pun dari kita berada di tempat di mana kita adalah para ahli dan pakar, dan serta kita tahu lebih baik daripada orang lain, dan atau lebih mampu daripada orang lain. Ingat, Allah lah yang memampukan kita untuk pekerjaan pelayanan dalam banyak perkara. Itu semuanya semata-mata bukan apa atas kekuatan atau kemampuan yang kita lakukan. Itu semua adalah berkat karunia dan belas kasih Allah semata. Bukan hal yang terbesar dan yang paling berbakat yang dipanggil Allah untuk melayani dan menjadi pelayannya. Allah tidak menunjukkan pilih kasih. Allah memanggil semua orang percaya untuk melayani Dia. Ketika Dia memanggil kita, Dia tidak meninggalkan kita berketergantungan. Dia menempatkan kita di tempat-tempat tertentu dengan orang-orang tertentu yang Dia gunakan untuk memperlengkapi kita dan melatih kita untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Allah memampukan setiap mereka yang terpanggil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Di ayat 17, sangat jelas dan tegas disebutkan bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam memanggil kita adalah untuk diselamatkan, dan memanggil kita semua untuk melayaninya adalah kesemuanya untuk kemuliaan Allah dan kerajaannya di dunia ini. Hal itu bukan untuk keuntungan atau kepopuleran kita. Itu semuanya adalah untuk kemajuan kerajaan Allah dan gerejanya. Itu juga bukan semata-mata untuk resume kita atau kepuasan pribadi kita. Itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika direnungkan kembali, kehidupan Paulus sama seperti kehidupan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah kita berani menyatakan bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan adalah karena kemampuan, kesucian, dan kesalehan hidup kita? Justru tidak. Jika pilihan Tuhan bergantung kepada kesucian dan kesalehan seseorang, maka tidak mungkin Tuhan memilih Paulus dan kita untuk menjadi hamba-Nya. Mengapa? Karena kita semua orang berdosa. Bersyukur kita dipanggil dan dipercayakan melakukan pelayanan Tuhan. Semua itu bukan karena kemampuan atau kesalehan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang menjadikan kita, orang paling berdosa, menjadi alat-Nya. Mari kita setia menjadi umat, menjadi murid dan sekaligus menjadi pelayan-pelayan Kristus dengan memberikan contoh dan teladan kepada orang lain, khususnya bagi Timotius zaman now kepada generasi berikutnya. Seperti halnya Rasul Paulus yang melakukan pengkaderan melalui keteladanan, marilah kita setia berjuang mewujudkan keteladanan atau layak menjadi contoh melalui perkataan, tulisan, komunikasi kita di sosial media, khususnya melalui sikap melayani dan tingkah laku perbuatan penuh kasih nyata setiap waktu. Demikian firman Allah yang menjadi bahan renungan buat kita di ibadah Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024 ini. Selamat menjalankan aktivitas ibadah dan berkarya di ladang Tuhan. Semoga kesehatan dan kesuksesan, serta berkat karunia lainnya, senantiasa selalu melingkupi perjalanan hidup kita, kapanpun dimanapun. Salam dari seorang anak manusia Nalilu bernama Hasudungan Sila N, tinggal di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jemaat HKBP Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Shalom, Mejuah Juah, dan Horas Hubata Haganupan. Sampai jumpa.